teknisinya, ada yang tim untuk elektriknya gitu ya.
komposisi, pengenalan pola, pembersihan data, abstraksi, sampai validasi. Nah, apa itu nanti kita coba ya. Kemudian mendesain logika, game scratch atau nanti ada pictogram berbasis pengukuran menggunakan flowchart ya. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian sekarang Ibu tanya sama kalian. Kalian pernah mengukur sesuatu kan? Apa yang kalian ukur? Meja. Papan tulis. Oke, yang lain? Kursi. Ya. Biasanya alat ukurnya apa ya yang kalian gunakan? Ada. Kalau kalian belanja ke pasar, biasanya kalian belanja membawa barang dari pasar itu biasanya diukurnya pakai apa? Timbangan itu atau neraca, itu juga bagian dari alat ukur. Nah, jadi apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses menentukan nilai numerik dari suatu besaran atau karakteristik suatu objek atau peristiwa dengan membandingkannya terhadap standar atau satuan yang telah ditetapkan. Satuan yang telah ditetapkan, kalau kalian mengukur pakai apa alat ukur yang kalian punya? Dari satuannya apa tuh? Kan ada yang sentimeter gitu ya. Ada yang lebih tinggi lagi nggak dari sentimeter? Meter gitu. Ya. Nah, kemudian tadi sudah menginformasikan pada kalian ya mengenai cara berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Ya, mungkin ini hal yang baru buat kalian. Jadi pada intinya seperti ini, biar mudah-mudah memahami. Ya, jadi dalam berpikir komputasional itu sederhananya kalian berlatih untuk berpikir secara berurutan, tidak acak. Ya, dimulai dari dekomposisi masalah, yaitu mengidentifikasi apa yang akan diukur, gitu ya. Nanti akan dibagikan LKPD-nya atau lembaga kerjanya biar kalian bisa melakukan aktivitas pengukuran ya. Setelah mengidentifikasi apa yang diukur, nanti kalian akan mengenal bagaimana cara mengenali pola dan pembersihan datanya. Data itu apa? Data itu adalah hasil pengukuran ya. Misalnya mengukur meja 50 cm, oh berarti itu datanya 50 cm ya. Kemudian nanti kita distandarkan di semuanya dalam sentimeter saja ya, tidak usah dimeterkan, sentimeter saja. Kemudian nanti kita akan menemukan data yang tidak logis. Bagaimana yang tidak logis? Yang terlalu jauh perbedaannya padahal objek yang diukurnya sama ya. Kemudian menghapus data-data yang ekstrim, terlalu terlalu besar atau terlalu kecil ya. Kemudian kalau ada hasil pengukuran yang kurang, nanti kita bisa saling mengisi dari rekan kelompok yang lain ya. Kemudian diskusi mana hasil pengukuran yang valid atau tidak valid dengan menggunakan alat ukur ya. Alat ukur yang kita gunakan nanti akan sama ya, yaitu menggunakan penggaris. Untuk alat ukur yang digunakan, silakan kalian pahami bagaimana cara membaca alat ukur yang baik. Selalu dimulai dari angka 0 seperti yang disampaikan oleh tukang apa tuh? Dimulai dari angka 0, tukang bensin, betul ya. Pasti pas gitu ya kalau dari angka 0. Kemudian nanti kita akan belajar mengabstraksi. Siswa menyusun ringkasan data untuk mendesain game gitu ya. Akhirnya nanti kita tujuannya seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah yang sederhana saja dulu, yaitu dengan membuat algoritma atau desain flowchart ya. Desain flowchart itu seperti apa? Nanti Ibu perlihatkan kepada kalian. Sekarang kita bermain alat ukur dulu ya. Kita bermain alat ukur dulu. Nah, Ibu akan melemparkan bola
Nah, bola ini ibu lemparkan dengan menginformasikan dulu pertanyaannya biar kalian bisa berpikir dulu. Soalnya kalau dilempar nangkap ditanya nanti suka deg-degan ya enggak? Nah, jadi gamesnya ini ibu sampaikan pertanyaannya dulu, boleh kalian diskusikan ya. Setelah didiskusikan jawabannya disimpan rapat-rapat, karena nanti kelompok yang paling banyak menyampaikan jawaban baiknya yang banyak itu yang terbaik ya. Di samping selama proses pembelajaran juga nanti ibu nilai ya, bagaimana belajar kelompoknya, bagaimana kalian bekerja sama antar timnya ya, dan bagaimana kalian bisa menyajikan data dengan baik ya. Baik, pertama ibu lempar dulu, jangan lempar dulu, ibu berikan pertanyaan dulu untuk kalian untuk tebak alat ukurnya ya. Kira-kira nih ya, alat ukur ini namanya apa, digunakan untuk mengukur satuan apa, satuan panjangkah, satuan beratkah, atau satuan suhu ya. Jadi pertanyaannya dua ya, nama alat ukurnya apa, digunakan untuk satuan apa, satuan panjang, satuan berat atau massa, atau satuan suhu ya. Jadi jawabannya ada dua ya. Baik, kelompok yang ibu ingin lempar dari belakang ya, 1, 2, 3, tolong tangkap. Yang menangkap kelompok apa? Ini bu. Ini ibu tahu dilempar, jangan kurang. Yang dulu ya. Silakan, nama alat ukurnya apa? Penggaris, betul? Oke, kemudian kelompok apa ini? Kelompok 3. Digunakan untuk mengukur satuan apa? Tadi pilihannya 3, ada panjang, ada berat, ada suhu apa? Panjang. Boleh tepuk salut buat kelompok 3. Tepuk salut. Salut. Simpan ya. Simpan bolanya. Kemudian pertanyaannya yang lain, yaitu perhatikan, halang heula. Sebentar. Ini dia. Oke. Pertanyaannya, alat ukur apakah ini? Namanya apa ya alat ukurnya ya? Digunakan. Ibu tidak akan ngasih kamu jawab enggak. Nanti tugasnya kelompok 3 melemparkan ke yang kira-kira bingung. Karena biar apa? Kan nanti kalian bersaing biar nilainya tertinggi ya. Nanti lempar sama yang bingung ya. Nama alat ukurnya apa? Digunakan untuk mengukur apa? Mengukur panjang, mengukur suhu, atau mengukur massa. Ingat ya, pertanyaan dua. Nama alat ukurnya apa? Digunakan untuk mengukur apa tadi? Panjang, suhu, atau massa. Jelas ya? Kelompok 3 silakan lempar. Gimana? Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Yang kedua jangan kalah, ini bintangnya udah 2 nih kelompok 3. Apa nama alat ukurnya? Mengukur derajat. Mengukur derajat. Oke, derajat apa? Derajat suhu. Gimana? Satu lagi sebelum ibu mengkonfirmasi. Untuk mengukur derajat suhu, nama alat ukurnya apa? Ya, tadi yang satu termometer. Apa? Termometer. Betul ya. Oke, boleh tepuk salut kelompok 2. Tepuk salut. Salut. Baik. Kemudian tebak alat ukur lagi. Sekarang kelompok 2 siap-siap kasih sobat yang bingung ya.
Ibu cari yang sekiranya oke. Jangan ini aja deh. Tinggali mana ya? Tinggali. Oke, yang ini deh. Oke, kalau yang ini mungkin kurang familiar buat kalian, jadi ibu kasih pilihan aja ya, pilihan aja. Ini alatnya namanya, jawabannya ya, pilihannya ada 2, barometer atau stopwatch. Itu ya. Itu ya, ini pertanyaan yang pertama, barometer atau stopwatch. Pertanyaan yang kedua, itu ya, alat ini untuk mengukur tekanan udara atau mengukur waktu. Silakan berpikir dulu. Berpikir dulu. Berpikir dulu. Baik, sudah? Kelompok 2 kasih sama yang bingung. Lempar bolanya kemana? Bolanya sama, aku beda tuh. Yang belum kebagian. Ayo, yang dekat aja. Baik, kelompok 6. Jawab ya. Pertanyaan pertama tadi apa? Nama alat ukurnya apa? Barometer atau stopwatch? Jawabannya apa? Barometer, oke. Kemudian yang kedua tadi, alat ukur ini berfungsi untuk mengukur apa? Tekanan udara atau mengukur waktu? Menurut kalian betul nggak? Betul. Betul. Baik. Tepuk salut dong buat kelompok 6. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Mana spidol tadi? Kelompok 6 ya. Kelompok 6 bintangnya 2. Baik. Sekarang ibu akan mendemonstrasikan aja deh, ya. Menurut kalian mana yang alat ukur yang termasuk alat ukur baku, ya, dengan langkah atau dengan roll meter? Mana yang baku? Menggunakan langkah atau roll meter? Ini jawabannya bintangnya langsung 2 ya. Soalnya ada kelompok lain yang belum. Kelompok 6 boleh dilempar ke kelompok yang belum, silakan. Yang belum apa? 4 atau 5 atau 1? Pilih yang mana? Oh, udah. Ke kelompok berapa? 5. Oke, kelompok 5. Tadi pertanyaannya apa? Mana yang alat ukur yang baku? Menggunakan langkah atau menggunakan roll meter? Silakan. Jawabannya? Roll meter. Tepuk salut. Kelompok 5 tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, kelompok 5. Betul ya? Langsung 2. Sekarang selanjutnya, menurut kalian, jangan menurut kalian, menurut kelompok yang ditunjuk oleh kelompok 5, tinggal milih 1 atau 4 ya. 1 atau 4. Mana yang termasuk alat ukur tidak baku? Ya. Pertama,
Jam pasir atau stopwatch? Dipikir dulu. Jam pasir atau stopwatch? Mana yang tidak baku? Ayo kelompok 5. Lempar antara 4 atau 1? 4, silahkan. Jawabannya apa? Jam pasir tidak baku. Betul nggak? Betul. Oke. Tepuk salut lagi dong. Kelompok 4, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelompok 4. Gua minta untuk hari ini. Terakhir, wayangna. Kelompok 1. Boleh dilempar kelompok 1? Bisa diambil? Ya, terima kasih. Baik, kelompok 1 pertanyaannya. Ya, Ibu lupa, tidak sesuai dengan komitmen. Harusnya pertanyaan dulu baru dijawab ya. Baru dilempar gitu. Tapi ini yang terakhir. Jadi wayah nanya, tidak apa-apa ya. Ibu kasih yang gampang saja. Untuk alat ukur penggaris satuannya yang kalian ketahui itu dalam yang umum ya, meter atau sentimeter? Pak? Jawabannya apa? Sentimeter. Beri tepuk salut terakhir untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Betul ya, terima kasih kelompok 1. Untuk kerja terbaiknya semuanya udah mendapatkan bintang yang sama. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke mengenai mengukur. Tadi alat ukurnya sudah kalian singgung ya, mengenai panjang ada pakai penggaris. Kemudian kalau yang lebih panjang ada tadi roll meter dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD ya secara berkelompok. Nanti kalian akan melakukan pengukuran untuk di 3 stasiun. 3 stasiun apa aja stasiunnya? Nih, ada gambarnya apa saja? Stasiunnya ada? Ya, papan tulis adalah stasiun pertama yang akan diukur oleh kalian semua. Ya, jadi semua kelompok melakukan pengukuran papan tulis. Silakan nanti diukur. Apa yang diukur nanti dilihat di LKPD ya. Instruksinya kalian harus mengukur apa? Kemudian yang diukur adalah, perhatikan, meja. Mejanya yang mana? Mejanya yang ini. Nah, kira-kira ini samanya dengan meja yang mana? Yang berwarna putih tentunya ya. Jadi stasiun yang kedua adalah meja yang berwarna putih keabu-abuan ya. Jadi kalian jangan mengukur yang bukan stasiunnya. Jangan yang dari kayu. Kemudian terakhir adalah buku paket. Oke, gambarnya di situ buku paket ya. Baik, mana buku paketnya? Nah, buku paket IPA tentunya ya, buku paket IPA ya. Nah, ini jangan buku yang lain. Ini stasiun pengukuran yang ketiga. Jadi ada berapa? 3. Oke, ya. Apa saja yang diukur nanti kalian lihat saja di LKPD-nya ya. Baik, ini untuk kelompok. Baik, silakan dibagikan. Silakan ya. Silakan dikerjakan ya. Mengukur panjang papan tulis silakan ke depan. Mengukur apa namanya? Meja silakan. Pakai meja yang mirip dengan yang itu ya. Kemudian untuk yang buku sepertinya buku IPA semuanya juga punya ya. Jadi kalian mengukur buku angkanya masing-masing.
ada miliknya, kalian boleh misalkan kalau dalam penggarisnya itu pas, misalkan ini 3 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4 cm. Berarti kalau hasil ukurannya misalkan di sini, berarti berapa hasil ukurannya? 3,5. Ya betul, 3,5 cm. Seperti itu ya. Jadi ibu minta satu angka di belakang koma ketelitiannya. Kalau misalnya pas di sini, berarti berapa ini? 4. Tapi karena ibu minta ketelitiannya itu minta satu angka di belakang koma, kalian tulis karena pas jadi 4,0 cm. Jelas? Kalau hasilnya misalnya di sini nak, kalian membacanya berapa? 3, berapa? Ya betul, 3,3 cm. Seperti itu ya. Ya. Silakan kalian berbagi tugas dengan satu tim. Siapa yang mengukur meja? Siapa yang mengukur papan tulis? Siapa yang mengukur buku? Tapi ingat, alat ukurnya ada 2, yang secara baku dan tidak baku. Kalau yang secara baku silakan pakai apa alatnya? Bang garis. Yang tidak baku kalian pakai jengkal ya. Silakan, yuk bekerja. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya. Kan berbagi tugas, kalian berbagi tugas. Silakan bekerja dengan efektif. 10 menit dimulai dari 13.00. Silakan yang mau mengukur meja, sok ada yang mengukur buku silakan. Yang diam di bangkunya silakan kalian mengukur objek yang lain.
Sudah mengukurnya? Cepat sekali. Mungkin kalau yang di mejanya belum diukur, silakan diukur. Sudah? Masih ada waktu. Udah kesulitan nggak kamu yang di sini? Sudah? Objeknya kemudian yang alat ukur ya, alat ukur penggaris sama
170. Baik ya anak, ibu coba menuliskan objek yang diukur ada apa saja. Panjang meja, lalu apa? Lebar meja, kemudian apa? Panjang papan. Lalu apa lagi? Lebar papan. Kemudian apa lagi? Panjang buku. Kemudian lebar buku. Kemudian tebal buku. Baik, ya. Sekarang kita konfirmasi jawaban yang benar apa dengan membuktikan ya. Boleh kalian hasil pekerjaannya dengan secara jujur menuliskan kalau jawabannya benar-benar, kalau jawaban salah ya. Kita konfirmasi bersama-sama. Kebetulan waktu mengukurnya juga udah habis ya, 10 menit. Baik. Ya, sekarang kita akan coba mengukur buku dulu ya, mengukur buku dulu. Ini hasil yang pertama, buku dulu ya. Buku panjangnya selalu dimulai dari angka 0, tapi jangan ditunjuk karena ditunjuk bukan 0 ya. Di sini hasilnya adalah kalian berapa? 20. Di sini hasilnya 24,7. Kalau kalian berapa? Bentar, ini tutup sama sampul bentar ya. Ya betul, 25 maaf. Cuy yang benar, panjang bukunya 25. Oke, kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, kelompok mana lagi yang 25? Kelompok 2. Mana lagi yang 25? Kelompok berapa? 6. Kelompok 3 benar 25? Oke. Udah kelompok 5. Gimana? Oh 3, sorry 3. Udah ya? Baik, sekarang lebar buku. Kita cari tahu bersama betul lebar, ingat ya. Kalau panjang yang paling panjang, kalau lebar yang agak pendeknya ya. Hasilnya adalah 18 cm. Cung yang betul. Kelompok 6. Oke, kelompok 6 betul ya. Ada lagi yang lain? Tidak, cuma 1. Oke. Berapa? 21. Agak jauh juga ya. Bentar. Oh iya. 17. Di sini memang nggak begitu tepat, 17,5 ya. Jadi di sini ada, kalau boleh menyimpulkan di sini 17,6. Jadi agak sedikit 17,6. Tadi yang kelompok 6 berapa menyebutkannya? 15 terlalu tinggi emang. Ada yang mendekati 17,6 siapa? 17, berapa? Oke, boleh. Kelompok berapa? 4. Kemudian yang belakang 17 berapa? 17,6 pas ya. Kelompok 2. Oke, kemudian 17,5 kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 3 berapa? 17,5 yang belakang. Oke, ya. Jangan lebih, kalau kurang boleh ya. Kurang sedikit, apa-apa. 1. Karena memang kadang-kadang kita tuh dalam tebakan, karena buku yang kita gunakan mungkin ada sedikit perbedaan ya. Tapi kalau bedanya sampai terlalu jauh, sepertinya tidak ya. Baik, kemudian sekarang ke lebar papan. Sama-sama kita
30 tambah 90 tambah 30 120. Cung yang 120. Ada nggak yang pas 120? Kita ulangi lagi ya. Pengulangan dalam pengukuran itu diperbolehkan. 30 90 ya. Ya betul. 30 kali 4 berapa? 120. Ada yang sama nggak? Tidak ada yang sama. Lebar papan 120 cm. Tidak ada ya? Berapa? 121 lebih. Kalau lebih enggak. Kalau masih kurang cuma sedikit boleh. Kurang itu boleh. Terlalu jauh. Agak jauh juga. Kalau misalkan 119,5, nah oke. Kalau 3 cm terlalu jauh. Baik, kemudian yang selanjutnya panjang papan. Berapa hasil pengukuran kalian? Berapa? 200 lebih. Kita hitung sama-sama ya. 30-nya nih 1, kemudian 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, oke, 8, lebih sedikit, 30 kali 8 berapa? 160. Ada lebih sedikit 161. Oke lah, kalau ada yang 160 ibu betulkan. 160 ada? 30 kali 108. 30 kan dikali 6 ya? 180. Ada? Ada enggak? Berapa? Kali 8? 6 saja. 8. 30 kali 8? 240. Oh iya, 3 kali 8. 240. Ada enggak? 208. Berapa? 240. Baik. Ya? 120 terlalu jauh. Ya, 240 ya. Panjang papan 240 cm. Yang betul siapa? Kelompok 5 ya. Terus kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Sudah? Sekarang yang panjang meja. Kita ukur yang panjang meja. Ada yang sama? Panjang meja 65 kelompok? Tuh. 5. Mana lagi? 65 kelompok 1 ya? Mana lagi yang 65? Kelompok 2 sama kelompok? Nah, kelompok 2, kelompok. Berapa panjangnya? 65. Kelompok berapa ini? 3. Betul semua ya? Baik. Sekarang apa? Lebar meja. Lebar meja 30 tambah 2 55. Ada yang 55 cung lebar meja? Kelompok 6, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 5, kelompok 4. Baik. Udah ya? Nah, seperti ini hasilnya. Udah selesai ya? Baik, sekarang kalian tahu hasil pengukurannya seperti ini. Ada nggak yang datanya itu
terlalu jauh dengan hasil pengukuran tadi. Ada yang sampai 3, ada yang sampai 5 perbedaannya. Nah, itu adalah data-data yang harus kita perbaiki ya. Melihat hasil pengukuran teman-teman tadi yang lainnya banyak yang benar, berarti data yang kalian peroleh misalkan ada yang salah itu diperbaiki ya, disamakan dengan yang sudah dikonfirmasi. Baik, sekarang kita berlatih keterampilan yang ketiga, yaitu berpikir komputasional. Apa itu? Apa ya? Nah, ini yang tadi Ibu maksudkan. Langkah-langkah pembelajaran yang tadi, menstandarisasi satuan. Ya, dalam data yang kita sajikan, sudah ya, dalam satuan apa? Sentimeter. Menemukan data yang tidak logis ada ya? Yang bedanya plus minusnya bisa sampai 5 cm. Nah, ini jangan dipakai, gitu ya. Menghapus duplikasi atau nilai yang ekstrim, nilai-nilai yang terlalu jauh hasil pengukurannya, itu juga tidak bisa dipakai, ya. Ada yang tidak berhasil diukur, ada atau semuanya berhasil diukur? Berhasil diukur, berarti oke ya, bagus. Tidak ada yang tidak diukur. Nah, sekarang Ibu pengen tahu data yang diukur pakai jengkal, pengen tahu coba. Satu aja dulu, dari panjang papan. Yang kelompok 1 mana? Berapa jengkal? Papan tulisnya. Kalau pakai jengkal. Panjang papan tulis pakai jengkal berapa jengkal? 8 jengkal. Kelompok 2? 12. Kelompok 3? Berapa? Kelompok 3 berapa jengkal? Tadi papan tulisnya pakai jengkal berapa jengkal? Nah, 6 jengkal. Kelompok 4 pakai jengkal berapa? 8,5. Kelompok 5 berapa jengkal? Berapa? 11,5. Kelompok yang ke-6 berapa jengkal? 15. Perhatikan, lihat range datanya, lihat. Untuk pakai jengkal ada yang 6 sampai 15. Kesimpulannya, untuk yang pakai jengkal, kira-kira bisa tidak dijadikan sebagai standar untuk jengkal dalam pengukuran panjang? Bisa tidak? Tidak, karena hasilnya terlalu beragam. Jengkal kita kan bisa berbeda-beda, ya. Yang badannya tinggi besar mungkin jengkalnya lebar. Yang badannya nggak terlalu tinggi besar mungkin bisa jengkalnya sedikit gitu ya. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, tadi kalau pakai penggaris bedanya paling sedikit-sedikit ya. Jadi mana yang lebih valid? Pakai penggaris atau pakai jengkal mengukur panjang? Pakai penggaris, baik ya. Oke, yang lebih valid pakai penggaris ya sebagai satuan baku. Baik, keterampilan sebelum kita ke keterampilan yang selanjutnya, yaitu mengenai abstraksi. Siswa menyusun data yang relevan ya untuk dasar-dasar desain game. Tapi kita tidak langsung ke sana, kita akan membuat flowchart. Bagaimana cara membuat flowchart? Ini adalah dasar berpikir dari, ayo tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Ya, kelas 7C. Siap. Baik. Nih, untuk membuat flowchart atau cara berpikir menggunakan simbol ya, seperti ini. Gitu ya. Misalkan ini dalam pengukuran. Ya, kelompok 3 misalnya ini dalam pengukuran. Kita lihat alat ukurnya. Apakah papan tulis ini besar? Besar, ya. Berarti alat ukurnya mau pakai mana yang lebih baik, penggaris atau jengkal? Pakai penggaris. Apakah ada pilihan alat lain yang lebih bagus? Pakai meteran, bisa ya, bagus. Kemudian nanti kalau misalkan gunakan penggaris panjang, tidak. Oh, kalau tidak nanti ada perintah lainnya. Apakah benda ini bisa diukur dengan jempol? Ya, gunakan jengkal. Kalau misalkan itu jauh lebih praktis misalnya ya. Dan selesainya adalah di kata, misalnya di sini selesai gitu ya. Nah, ini pakai kata-kata. Ada juga menyusun perintahnya itu pakai flowchart seperti ini.
contoh nih ya, flowchartnya. Selalu diawali dengan kata mulai. Apakah benda ini besar? Kalau ya, gunakan penggaris. Kalau apakah benda ini kecil? Tidak, gunakan jengkal. Misalnya seperti itu ya. Tapi ini menurut kalian betul salah? Menurut kalian coba dianalisa. Apakah benda ini bisa diukur dengan jengkal? Ya, di sini tidak, gitu ya. Nah, kalau iya selesai perkaranya. Tapi kalau tidak, ini diukur dengan alat yang lain, misalnya seperti itu. Nah, Ibu ingin kalian menganalisa kira-kira ini tepat nggak ya? Kalau misalkan Ibu ganti di sini ada penggaris sama meteran. Jadi kita lupakan dulu untuk jengkal, ya. Penggarisnya kita hapus dulu. Kalian analisa dulu kira-kira mana yang benar. Mulai dari kata mulai, apakah benda ini besar? Ya. Kalau iya menggunakan apa? Meteran, betul, meteran. Lalu di sini apakah benda ini besar? Tidak. Kalau tidak gunakan apa? Penggaris, gitu ya. Nah, kemudian kalau ketika menggunakan penggaris, jawabannya ya. Apakah benda ini bisa diukur dengan jengkal? Kalau yang besar ini bisa? Bisa. Oke, berarti selesai. Nah, sekarang apakah benda ini, papan tulis ini bisa diukur dengan jengkal? Menurut kalian apa? Misalkan tidak, berarti harus pakai apa? Alat yang lain. Misalnya apa? Gunakan yang ya sebetulnya meteran lagi sih ya, kembali ya. Gunakan meteran. Misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat alur flowchart ini sebagai latihan alur berpikir dalam berpikir komputasional. Nah, sekarang yang akan kita ubah adalah seperti ini. Kalian buatnya, apakah benda ini kecil? Berarti ininya berubah ya? Paham nggak? Nah, gitu. Apakah benda ini bisa diukur dengan bendanya kecil? Misalnya yang diukurnya adalah tebal buku. Ya. Selain penggaris, meteran, ada juga jangka sorong. Ibu perkenalkan dulu jangka sorong seperti apa. Nih. Ini jangka sorong nih. Nah, ini nih. Jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter, kedalaman objek dengan akurasi yang tinggi. Jadi kalau bendanya itu tipis gitu ya, dimasukkan, misalkan ini tebal buku, nah dimasukkan ke sini, lalu dijepit, nanti hasil ukurannya ada di sini. Ya, jadi alat ukur yang kita gunakan di sini ada 3, penggaris, meteran, jangka sorong. Biasanya dia ini untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu besar, tebal koin, tebal kertas, gitu ya, tebal plat, pakai jangka sorong. Nah, silakan kalian analisa flowchartnya. Kalau benda yang diukurnya adalah benda yang kecil seperti ini, ya. Dan dipakai apa tadi? Kecil. Silakan Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian dalam membuat flowchart. Silakan. Silakan dibuat dulu. Dibuat flowchartnya, nah. Berarti sampai jam 13.33 ya. Tapi kalau ada yang sudah selesai, sudah? Kalau ya berarti harus apa?
contohnya ya. Kata mulai. Boleh diperlihatkan ke temannya, mungkin terlalu kecil juga tidak apa-apa. Dilihatin aja. Sok. Yuk, silakan. Lihatnya menghadap ke sini, Nak. Nah, sok. Kami dari kelompok 3 akan presentasi untuk flow chart alat ukur gitu. Sok, silakan. Dimulai dari salam dulu, sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Flow chart. Oke. Juga nggak usah ketawa-ketawa, sok. Silakan diperlihatkan temannya, kalau terlalu kecil juga nggak apa-apa, diperlihatkan aja. Seperti apa flow chartnya? Diperlihatkan aja, lihat. Ya. Ya. Dimulai dari kata apa itu? Apakah benda ini? Jangan dimulai dari kata mulai. Mulai dulu, mulai. Setelah mulai. Apakah benda ini kecil? Kalau jawabannya diukur pakai apa? Kalau jawabannya ya diukur pakai penggaris. Ada jawabannya tidak nggak? Sampai diperlihatkan biar kelihatan temennya. Perlihatkan aja terus biar temennya bisa lihat. Nah, kalau tidak, nah diperlihatkan aja nah. Nah, seperti itu. Kalau tidak apa? Menggunakan meter. Ada lagi nggak ke bawahnya? Apa perintahnya? Apakah benda ini bisa diukur dengan jengkal? Jawabannya ada berapa? Ada 2 kemungkinan. Kalau yang pertama kemungkinannya jawabannya apa? Apa jawabannya? Coba tolong diperlihatkan aja temannya biar jelas. Nah ya, jawaban kemungkinannya kan ada 2 ya. Yang pertama apa? Ya atau tidak? Ya, nah kalau ya berarti ujungnya apa? Selesai atau bagaimana? Selesai. Kalau yang tidak bagaimana? Harus diukur pakai meter. Setelah pakai meter ujungnya apa? Masih ada? Sudah selesai. Selesai ya, dimulai dengan mulai, harus diakhiri dengan kata selesai. Tepuk tangan buat kelompok 3 sudah mencoba presentasi. Ya, baik. Jadi kurang lebih flow chartnya
berarti kalau bendanya kecil, kalian ukur pakai penggaris. Kalau tidak, berarti bisa pakai apa? Alat ukurnya di sini meteran, gitu ya. Nah, kemudian apakah alat ini bisa diukur dengan jengkal? Katanya. Bisa nggak? Bisa. Ya kalau iya ya udah selesai. Kalau tidak, ya mungkin bisa diukur dengan yang lain ya, karena bendanya misalkan besar berarti kecil gitu ya, berarti bisa menggunakan alat ukur yang lain gitu ya. Misalkan kalau yang lebih besar ya kita bisa pakai roll gitu ya. Nah, baik, itulah bagaimana cara berpikir komputasional, berarti berpikir bagaimana coding itu disusun yang nanti ujung-ujungnya bisa menghasilkan misalnya games ya, seperti itu hasil akhirnya. Baik, sekarang kita refleksi ya. Menurut kalian bermanfaat tidak mengukur pakai alat ukur yang baku? Bermanfaat ya. Kalau pakai alat ukur yang baku nanti hasilnya akan bagaimana? Akan sama, betul, sebagai standar. Nah, kemudian berarti alat ukur yang tidak baku seperti jengkal bisa dipakai nggak untuk alat ukur yang valid menurut kalian? Tidak, karena hasilnya bisa berbeda, betul ya. Nah, menurut kalian tadi ketika menyusun kerangka berpikir secara komputasional dan kalian melakukan pengukuran, coba kita evaluasi. Sebetulnya tepat nggak kalau kita mengukur panjang papan tulis ini pakai penggaris? Tidak. Menurut kalian ada nggak alat ukur yang lebih baik dari penggaris? Ya, meteran akan lebih baik ya. Baik, nanti jadi kalau mengukur yang lebih panjang bisa pakai meteran. Nah, sekarang Ibu pengen tanya bagian yang paling sulit dari aktivitas pembelajaran ini apa ya? Ketika mengukur lumayan sulit ya. Baik, ada lagi mungkin selain mengukur? Menyusun flowchart mudah tidak? Lumayan juga ya. Ya nanti kita berlatih lagi ya untuk menyempurnakan flowchartnya di rumah. Baik, anak-anakku sekalian, demikian rangkaian pembelajaran hari ini. Untuk nanti di rumah silahkan kalian sempurnakan ya cara berpikir komputasionalnya melalui membuat flowchart yang lebih baik ya. Nah, untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan ke Ibu. Sekarang kita beri apresiasi dulu untuk kinerja terbaik dari seluruh kelompok yang ada di kelas ini. Tadi yang presentasi kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Presentasi tadi ke depan ya. Nah, sekarang kita hitung sama-sama bintangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 bintang. Kelompok 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bintang. Kelompok 6? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kelompok 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kelompok 4? 1, 2, 3, 4. Kelompok 1? 1, 2, 3, 4. Baik, untuk yang bintangnya belum banyak, kita kasih tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Untuk yang dapat bintangnya 6 dan 7 ya. 5 juga oke. Kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, tepuk luar biasa buat kalian semua. Baik, terima kasih ya apresiasi untuk pembelajaran hari ini. Ibu berikan untuk kalian, alhamdulillah bisa diikuti dengan baik. Nanti seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, tugas di rumah menyempurnakan flowchartnya ya, biar hasilnya nanti lebih baik lagi. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan berlatih bagaimana susunan flowchart ini bisa menjadi susunan perintah untuk membuat game sederhana dengan menggunakan aplikasi bisa Scratch atau PictoBlock ya. Silakan dirapihkan alat tulisnya.
Sudah? Alat tulisnya sudah dirapikan? Sudah siap? Boleh pimpin doa. Rapi-rapihan siap. Ya beramai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Tetap sehat, jangan lupa besok ada tugas yang harus dikerjakan ya. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Silakan pulang hati-hati. Jangan sampai kalian nanti di jalan misalnya nyebrang sembarangan ya. Hati-hati ya, silakan.